Injil Markus pasal 5 ayat pertama sampai ayat yang ke-20. Injil Markus pasal 5 ayat pertama sampai ayat ke-20. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan baca bergantian. Saya mulai dari ayat yang pertama. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Orang itu tinggal di pekuburan itu dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering dia dibelenggu dengan rantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk mengikatnya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia mendengar Yesus dari jauh, berlarilah ia menatapkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demikianlah aku, demi Allah aku mohon, jangan siksa aku." Ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Di lereng bukit itu, sekawanan besar babi sedang mencari makan. Lalu roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam lereng itu." Yesus mengabulkan permohonan mereka. Lalu keluarlah roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tebing yang curam ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, mereka pun merasa takut. Lalu mereka mulai mendesak Yesus supaya meninggalkan daerah mereka. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi dia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, pada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah dilakukan Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu berbeda dan mulai memberitakan daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua mendengar. Itulah silakan duduk. Yang berbahagia adalah orang yang mau mendengar firman Tuhan, merenungkannya, mendapat pelajaran dari firman itu, lalu melakukannya. Saudara, bacaan tadi saya baca dari kitab Terjemahan Baru edisi kedua. Alkitab terjemahan di berbagai bahasa selalu disesuaikan dengan bahasa yang berkembang. Ada bahasa muncul, bahasa baru yang lebih bisa dimengerti, sehingga ada perbedaan dalam hal itu dan tidak ada yang mengubah artinya. Kita tahu sejarah Alkitab ada yang disebut dengan Alkitab itu Alkitab yang asli dikatakannya.
itu kan sudah ribuan tahun, khususnya yang perjanjian lama. Alkitab pertama kali ditulis oleh Nabi Musa, perjanjian lama, itu kitab Taurat, 5 kitab pertama itu ditulis dari kulit pohon. Jadi sangat tipis, dikeringkan sedemikian rupa dan ditulis. Itu menjadi bentuknya seperti daun pisang yang sudah kering. Tulis. Jadi karena itu tidak awet, itu disalib lagi. Belum ada fotokopi. Kalau fotokopi persis sama ya, ada percetakan zaman dulu. Jadi semua itu disalib, salib, bisa sampai salinan, disalin lagi. Kalau saudara buka Alkitab, ada kadang-kadang ada bentuk tanda kurung, seperti dalam doa Bapa kami ada tanda kurung, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan lalala. Itu artinya dalam salinan tertentu ada, dalam salinan yang lain tidak ada. Karena apa? Karena salinan disalin. Ada perkembangannya dalam terjemahan bisa ada sedikit berbeda. Apalagi yang asli lenyap karena raya, karena alam. Kita saja, kalau kita beli buku berapa lama bertahan? Kita lagi zaman dulu ribuan. Jadi saudara yang ori itu nggak mungkin ada. Salinan, disalin. Seperti itu saudara. Nah ini, salinan ini Alkitab terjemahan baru edisi ke-12. Dan Tuhan Yesus punya mata yang tajam. Dia sanggup melihat siapa saja. Dan Tuhan Yesus itu punya visi untuk saya dan juga untuk saudara. Dia ada satu rencana yang terbaik bagi saudara. Amin. Dan sasarannya saudara bukan orang yang sudah baik. Dia selalu ingin memperbaiki sehingga menjadi indah di hadapan Tuhan. Dan Tuhan Yesus pasti punya visi bagi gereja. Demikian juga setiap gereja di dunia harus punya visi, harus punya rencana, harus punya kerja. Jadi kalau saudara boleh melihat di berbagai negara ada gereja berubah menjadi museum, dijual. Bahkan di Indonesia pernah terbaca ada satu gereja dibeli oleh agama seberang dan dijadikan rumah ibadah seberang. Apakah visi gereja itu tidak ada lagi? Kemana umatnya? Kemana pelayannya? Gereja Bapak Gembala dulu ketika anak-anak itu jauh jaraknya dari rumah kami, saudara. Jadi kalau mau ke gereja itu kalau nggak jalan kaki harus cepat perginya, kalau nggak naik becak. Itu dulu disebut namanya gereja Resort Damai di Jalan Sentosa Baru di Medan. Ya. Zaman itu Bapak Gembala di situ, Malua dari kecil dibesarkan di situ, saudara. Tetapi dibuka gereja di daerah Tembung, disebut itu Pagaran. Dan orang tua Bapak Gembala pada waktu itu juga termasuk yang merintis membuka Pagaran itu di daerah Percut atau Tembung. Sering dia melayani di sana. Kadang-kadang Bapak Gembala ketika masih kecil diajak. Perkembangan kota begitu pesat sehingga daerah Tembung itu berkembang dan gereja yang tadinya Pagaran itu berkali-kali ibadah. Sebaliknya gereja Resort utama Menciut itu ada di kota. Karena apa? Tidak ada lagi tempat penduduk mau tinggal di situ karena sudah padat. Dan anak-anak jemaat itu merantau dan tidak balik lagi. Ada ke kota-kota besar, bahkan kemana-mana. Sehingga jumlah jemaat menciut. Hasilnya yang tadinya Pagaran
itu menjadi resort. Dan yang tadinya besar sebagai kepala ini menjadi anak. Dan harus disupport. Itu kan Bapak Gembala bernostalgia pergi ke gereja itu. Tentu udah berbeda gereja. Tapi kelihatanlah memang banyak yang tua tidak ada lagi. Dan yang muda sudah menjadi tua, teman-teman dulu. Dan jumlahnya sedikit. Kalau terus seperti itu, nggak tambah jemaat. Lama-lama juga gereja bisa tutup. Jadi Tuhan Yesus harus bermisi melihat siapa yang harus diselamatkan. Dalam satu penglihatannya dia ada satu melihat di daerah Gerasa. Kisah orang yang dipenuhi roh jahat ini ditulis dalam 3 Injil, Injil Matius, Markus, dan Lukas. Semua bervariasi, ada panjang lebarnya ceritanya. Dan menurut Injil Matius itu di Matius 28 ayat 28 sampai 34, 2 orang dirasuk roh jahat, dimasuki roh jahat. Tapi di Injil yang lain, di 2 yang lain, 1 orang. Bukan berarti berbeda, tetapi si penulis itu hanya menceritakan 1 orang menjadi topik dia. Mungkin lebih dari 2, mungkin banyak dimasuki roh jahat, tapi dia mau menceritakan 1 orang. Yang satu mengatakan kotanya adalah Gadara, yang satu lagi Gerasa. Itu soal kadang-kadang kita cerita di Batam ada orang begini-begini. Cerita 1 orang, tapi cerita lain bilang Batu Haji di Batam enggak? Sama aja ya. Jadi jangan membaca Alkitab itu langsung katakan kok berbeda. Itu sebabnya perlu kita pelajari. Jangan langsung katakan kenapa begini. Sekarang kita melihat menurut Rasul Markus. Tuhan Yesus punya pandangan di Gerasa sana, daerah bukit. Ada di sana bukit-bukit, dan di bukit-bukit itu banyak kuburan. Seperti kalau kita ke Toba, dulu Bapak Gembala masih kecil ya, cantik kali begitu rumah-rumahnya bagus-bagus, rupanya bukan rumah kuburan. Nah begitulah juga di daerah Gadara atau Gerasa itu sekarang. Bukit-bukit itu banyak kuburan bagus-bagus. Dan di daerah itu juga ada pantainya yang curam. Tuhan Yesus melihat di sana ada orang kerasukan setan. Itu sebabnya dia pergi ke sana, diajak murid-muridnya. Dan setan, saudara, tahu siapa Yesus. Jadi kalau ada orang yang tidak kenal Yesus, setan lebih mati. Dan kalau ada orang Kristen yang tidak tahu menyembah, tidak mau menyembah, setan lebih pintar menyembah. Tuhan Yesus sangat sayang sama orang itu. Saudara, kadang-kadang satu daerah bisa banyak roh jahat. Itu sebabnya kadang-kadang orang keramatkan satu pohon yang besar karena di situ banyak roh jahat. Ada kalanya pohon di tepi sungai atau aliran air, pokoknya rimbun orang mengasih sesajen di situ karena mereka tahu di situ banyak roh jahat dan roh itu bisa berbuat sesuatu. Demikian juga di daerah Timur Tengah, roh jahat itu secara umum dalam ceritanya banyak di padang gurun dan juga di laut. Di daerah kita berbeda lagi, di Tapanuli lain lagi, saudara. Jadi Tuhan melihat ada di sana yang kemasukan setan. Tuhan Yesus turun, di situ dia turun dari perahu, langsung didatangi oleh seorang yang kerasukan setan. Langsung dia berkata, "Hei anak Allah, untuk apa datang di sini mau menghakimi?" Jadi saudara, iblis tahu waktunya dia nanti akan dihakimi. Dalam kitab Wahyu pasal 20 diceritakan nanti iblis itu dimasukkan ke dalam jurang maut. Dalam terjemahan ini dikatakan lautan api. Jadi di jurang itu bentuknya laut yang luas dan ada belerang untuk dihukum nanti
iblis itu. Jadi iblis itu tahu akhir hidupnya, ujung-ujungnya nanti hukuman. Sehingga dia datang. Ngapain datang? Apa mau menghukum kami? Apa mau menghakimi kami, menganiaya kami? Jadi saudara, iblis tahu bahwa salah satu daripada kuasa Yesus Kristus, dia katakan dia anak Allah. Banyak orang tidak percaya Yesus putra Allah. Yang jelas Tuhan Yesus bukan lahir dari keinginan seorang laki-laki dan perempuan. Dia datang dari Roh Kudus, sehingga kita sebut dia the Son of God. Datang dari Allah. Iblis saja tahu, Yesus anak Allah. Hebat nggak? Rohani nggak iblis? Dia datang menyembah, datang untuk menyiksa kami. Dia ketakutan. Dan dikatakan di daerah itu banyak roh jahat dan orang itu dipenuhi roh jahat. Tuhan Yesus sangat kasihan sama orang itu. Penampilannya saudara dikatakan dia tidak lagi pakai baju. Nanti saudara yang suka kemana-mana nggak pakai baju. Ya. Dia diikat orang karena udah mulai lari. Dia penuh dengan roh jahat. Tetapi karena kekuatan iblis begitu kuat, semua rantai, jadi tali nggak mempan lagi, rantai pun putus, belenggu apapun putus. Dan dia datang selalu mengganggu, naik dari pekuburan di bukit yang satu turun mengganggu orang. Dan dia juga menyiksa dirinya, dia ambil batu, dia pukul-pukul dirinya, jadi sangat lusuh, sangat kotor. Di rambutnya diacak-acak semua, nggak pernah mandi, makan tidak teratur. Dia memukuli dirinya. Siapa yang memukul itu? Itu adalah roh jahat yang ada pada dirinya. Tapi ingat saudara, Tuhan sayang sama orang itu, biarpun dia sudah dikatakan gila. Apalagi kita ini yang tidak gila. Sayang nggak Tuhan sama saudara? Lalu sayang nggak sama orang yang kotor, telanjang, nggak berlakukan begitu dan duka-duka karena dia memukuli dirinya. Bukan mau dia, tapi roh jahat itu. Sebab roh jahat atau iblis tujuannya adalah mencuri jiwa, membunuhnya dan membinasakan. Itu tugas iblis. Tapi Yesus datang untuk menyembuhkan, menguatkan, membuat kita bersih, membuat kita indah, cantik, membuat kita berpakaian rapi. Amin. Amin. Jadi orang lain itu udah bahasa Koreanya udah sinu seperti itu. Tapi Tuhan kasihan. Jadi langsung didatangi orang itu, bersujud orang itu, ketakutan sebab iblis tahu ini nanti yang mau menghakimi kami semua. Ini dia orangnya, belum waktunya, kenapa udah datang menjemputku, kira-kira begitu. Yang berbicara itu bukan orang itu, tapi iblis memakai mulut orang yang dimasuki roh jahat. Jadi kalau ada kita ini selalu ngomongnya kotor, hati-hati. Roh siapa yang masuk? Amin. Hati-hati. Orang itu gak tahu apa-apa. Bukan dia yang ngomong, ada dipakai mulutnya. Darah roh jahat selalu ingin ada medium tempat dia tinggal. Perhatikan saudara, setan, roh jahat, dia selalu ingin ada tempat dia tinggal. Kadang-kadang dia bisa tinggal di benda-benda antik. Orang yang memakainya, yang pakai kekuatan roh jahat itu harus menjaga, misalnya dia di kendi. Tapi jaga kendi ini jangan sempat rusak atau bagian pecah. Kalau dia dimasukkan dalam satu keris ini harus dijaga, dimandikan air mawar 7 kembang mungkin, dibungkus, dijaga. Zaman sekarang model ini masuk kepada boneka-boneka. Sekali ada satu artis, dia gendong bayi begini, itu boneka dijual.
didandani, diajak ngomong, padahal boneka itu diam saja. Iya anakku, ini kata sahabat itu. Si bos yang bertanya, apa? Itu anakmu? Ya anakku. Itu boneka. Itu benda mati, bukan ini anakku. Ada banyak dijual boneka yang sudah diisi dan membuat orang harus memelihara, keluarkan uang. Jadi hati-hati dengan benda-benda antik, termasuk patung. Patung bisa diisi. Terus dalam Alkitab dikatakan jangan membuat patung menjadi sesembahan, karena bisa ada roh jahat di situ. Langsung Tuhan Yesus berkata sama orang itu. Orang itu yang dipakai mulutnya, siapa namamu? Namanya kami Legion, sebab kami banyak. Namanya bukan Legion, bukan. Tapi dia memberi pengertian, sebab Yesus berbicara kepada setan itu, siapa namamu? Legion. Artinya kami satu pasukan, satu legion itu jumlahnya 6.000. Jadi 6.000 roh jahat di dalam diri satu orang. Seorang hamba Tuhan melepaskan satu roh jahat saja dari jemaat, cukup berjuang. Bagaimana dengan 6.000? Keluar satu, masih ada lagi, capek. Hati-hati dengan roh jahat. Ini legion, banyak sekali lah. Ada apa dengan orang itu? Dan ingat, orang yang dimasuki roh jahat, dia menjauhkan diri dari kehidupan sosial. Rata-rata. Jadi kalau ada jemaat suka menyendiri, awas. Ya, dia nggak suka. Pokoknya dia sendiri sukanya, nggak bisa dibilang apa-apa. Itu ciri-cirinya. Semua begitu. Kemudian Tuhan Yesus melihat di daerah itu ada sekawanan babi. Daerah Gadara atau Gerasa bukan daerah komunitas Yahudi. Kalau menurut agama Yahudi dalam kitab Imamat, itu babi adalah binatang haram yang tidak boleh dimakan atau dikonsumsi. Imamat 11 ayat 7. Bapak Gembala bukan membilang saudara nggak boleh makan babi, silakan asal sehat ya. Imamat pasal 11 ayat 7. Demikian juga, kalau dikatakan juga sudah ada yang lain-lain yang dilarang. Demikian juga babi hutan. Bahasa Bataknya apa yang babi hutan? Lalu macam-macam ya, di daerah sana namanya gitu. Dulu semua babi di hutan, tapi karena manusia itu pengen punya sendiri, tangkap dari hutan, dipelihara. Jadi sama nggak babi yang di hutan sama yang di rumah? Sama aja, asalnya kan dari sana semua kan? Seperti itu. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah. Sama di sini punya kuku. Kuku saudara aja Tuhan perhatikan. Kuku babi sampai repotnya Tuhan perhatikan. Hebat nggak Tuhan kita? Hebat. Karena memang berkuku belah, yaitu kukunya, bersela, ada selanya, panjang, tetapi tidak memamah dia. Artinya cara makan binatang termasuk saudara Tuhan perhati. Hello, Tuhan hewan saja dikatakan memamah dia, artinya sabar menunggunya. Kita kadang-kadang berapa menit selesai, gak sempat dikunyah, telan karena mau banyak masuk. Itu tuh perhatikan juga. Ya, tuh perhatikan, ada ayatnya. Kemudian dikatakan
haram itu bagimu. Kata siapa itu? Kata? Sama siapa dia berkata? Kepada orang Yahudi. Saudara. Jadi tentu bukan orang Yahudi yang pelihara itu. Memang kawasan itu bukan tempat tinggalnya orang Yahudi. Jadi mereka beternak. Kebetulan yang paling banyak jumlahnya dari sekian macam-macam ternak, babi. Mungkin di situ ada keledai, ada kuda, ada itik dan sebagainya. Mungkin, dan mungkin jumlahnya tidak begitu banyak. Tapi mungkin yang paling dekat dengan tempat itu yang terlihat oleh Tuhan Yesus ada 2.000. Banyak atau sedikit? 2.000. Kalau 1 ekor 2 juta. Ya kan? Berapa jumlah harga yang harus dibeli untuk 2.000 ekor babi? Berapa? M 4 miliar sekejap habis. Ngeri nggak? Ngeri. Hanya untuk menyelamatkan seorang yang gila, korbannya keluar 4M. Itu harga manusia. Itu sebabnya hamba Tuhan harus memperhatikan orang, mau gila ke, mau melawan ke, sebab harganya lebih daripada 4M. Amin. Ya. Karena satu orang gila, korban 2 orang, 4M. Coba kalau saudara pikir seperti itu, demi orang itu, saudara rugi 4M mau? Nggak ada yang mau. Dia lagi mati, gila, sekalian mati aja. Kan itu kita kan, kalau udah mulai ada kelihatan apa-apa di rumah kita, cepat itu berangkat. Udah berapa yang habis? Tapi Tuhan tidak kayak gitu. Begitu, supaya kita tahu harga jiwa itu. Sebabnya hati-hati jangan membuat iman orang hancur. Sebab manusia adalah satu-satunya yang diperhatikan Tuhan untuk diselamatkan, yang lain tidak. Kemudian diusirlah roh jahat itu. Keluarlah 6.000 roh jahat itu, dan semua memasuki babi-babi itu. Babi-babi yang tadinya senang makan makanan tiba-tiba berubah, dan semua bersama-sama ya digerakkan oleh roh jahat itu, terjun ke danau. Wah, berbaris, wah. Wah, seru juga kalau menonton seperti itu ya. 2.000 ya. Berapa satu ekor itu, berapa roh jahat masuk, terjun semua. Wah. Teringat orang tentara Fir'aun ketika mengejar Musa dan orang Israel. Musa membelah laut Teberau, dan bangsa Israel boleh melalui jalan darat, dasar laut, jalan tol, bukan buatan presiden. Berjalan. Datang tentara Fir'aun mengikuti laut, serahkan dirinya untuk mati, seperti babi-babi tadi. Mati semuanya. Itu sebabnya memang daerah laut sana banyak roh jahat ya. Kalau memang dulu pun terjun roh jahat ke situ. Ya, dulu pun roh jahat terjun di laut itu banyak. Dan setelah itu saudara, orang pun pemilik ternak tadi mendengar berita udah habis hartanya, propertinya. Mereka langsung datang sama Tuhan Yesus. Mereka tidak berteriak kenapa. Tidak, karena mereka semua takut. Langsung mereka katakan, pergi dari sini. Padahal sudah hilang 4M. Sebab apa? Kalau lama-lama nanti Tuhan Yesus di sana banyak lagi yang menjadi bermasalah. Jadi saudara, kemana Yesus pergi
Selalu tujuannya untuk menyelamatkan orang, bukan untuk menyelamatkan harta. Dan itu nomor satu, saudara. Banyak orang berpikir harta nomor satu. Tidak. Bagi Tuhan sekejap 4M habis. Amin. Gampang kali sama Tuhan Yesus. Caranya dia gampang. Itu sebabnya jangan pegang harta. Bukan segalanya. Kalau anak-anak saudara semua sehat-sehat, mungkin saudara tidak punya 4M. Saudara kaya nggak? Kaya. Punya 4M. Semua anaknya yang sekian belas semua bermasalah. Kaya saudara? Nggak kaya. Nomor 1 nggak jadi apa-apa. Yang nomor 2 bermasalah, nomor 3 bermasalah, semua bermasalah. Nomor 1 saudara dalam hidup ini adalah kalau Tuhan ada pada kita, kita itu menjadi kaya. Amin. Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya, bukan sekedar materi, kaya di batin. Ya, kaya dalam sukacita, kaya dalam damai sejahtera. Jadi saudara, yang penting dalam hidup ini saudara, undang Tuhan Yesus. Ya. Tadi iblis atau roh jahat itu berkata demikian, Yesus anak Allah, apa urusanmu dengan kami? Apa urusanmu dengan aku? Hati-hati kalimat ini ya. Satu kali Bapak Gembala ingatkan kita, apa urusanmu? Banyak kali kita seperti itu. Datang pelayan Tuhan atau berkunjung majelis, apa urusanmu? Hati-hati ya. Amin. Amin. Karena seorang pelayan Tuhan memang harus ada kepedulian, harus masih menyuarakan firman Tuhan. Apa urusanmu? Jangan, saudara, jangan. Kemana Tuhan Yesus datang pasti membuat orang berpikir. Jadi kalau masih ada orang datang mengingatkan saudara, saudara harus bersyukur. Amin. Amin. Itu penting, saudara. Dan akhirnya orang yang kerasukan roh jahat tadi pun sadarlah. Setelah sadar, bagaimana dia saudara? Masih tinggal di pekuburan? Masih suka menyepi? Di sini suka jemaat menyepi bahkan berbulan, bertahun. Apa enaknya ya? Lalu apa enaknya? Apa enaknya? Menurut para ahli, ya, orang yang sehat, orang yang kelihatannya cerah, kalau nomor 1 dikatakan ya, selain pola hidupnya, dikatakan yang kedua, dia harus bisa bersosialisasi. Karena dia bisa cerita, dia bisa merasa gembira, dia bisa bercanda. Seperti itu. Kemarin, tadi malam ulang tahun pemuda ya, senang gak muda remaja? Halo, senang gak? Kalau sering pemuda ini jumpa, apa kalian diam-diam sambil lain? Pasti ada yang mau buka cerita kan? Bikin lucu, bikin senang, apa saja kan? Senang kan? Bisa kita curhat dikit, bisa agak pamer sedikit. Coba-coba lihat tubuh. Amin. Yang gadis-gadis, coba-coba lihat. Apa gitu? Coba-coba lihat. Kamu keren. Amin. Karena semua manusia pasti senang kalau diajak bicara. Amin. Pernah saudara pergi satu tempat, tak ada orang yang saudara kenal, gak ada tempat bicara, sunyi seperti itu. Dan kalau tidak ada orang yang memuji saudara, saudara akan berpikir negatif. Yang jelek kali rumahnya aku ini ya. Kan begitu kan? Udah berpakaian bagus, tak ada pula yang memuji. Pasti saudara ingin berpenampilan atau pakai baju tertentu, berhias tertentu. Ada nggak di hati saudara supaya orang melihat saudara ganteng atau cantik? Di hati, coba dijawab dulu. Ada nggak pikiran seperti itu? Ada lah, makanya repot kali. Tiap bulan ganti baju. Ini orang seperti dia.
tiap bulan dia. Kenapa? Karena manusia memang harus bersosialisasi, baru dia sehat. Dan kalau dia tidak bersosialisasi, dia tidak berusaha untuk bersih dan rapi. Lihat orang-orang yang suka sendiri, rapi wajahnya, rapi bajunya. Kalau saudara tinggal di rumah terus sebulan, gak ada pekerjaan, kira-kira saudara rapi gak? Di rumah, bisa rumah gak pernah disapu, mandi pun kadang-kadang lupa, makan lupa. Ketika kita bersosialisasi, kita membenahi diri kita. Ketika saudara rajin minggu, rapi gak dari rumah? Tapi kalau tidak, jam 10 belum bangun, sampai ke 9 belum makan, ya kesulit. Begitu rapi, nggak rapi. Kalau nggak mandi lama, gatal, penyakit datang, nggak makan, nggak ini, nggak itu. Itu sebanyak orang yang suka menyendiri, pasti tidak sehat. Amin. Amin. Firman Tuhan. Dan setelah dia sadar udah habis roh jahat itu, dia pun berpakaian layak rapi. Setelah dia sadar kemana dia mau pergi, dia tidak boleh ke kuburan. Dan Tuhan Yesus pun sudah selesai tugasnya, dia udah merangkak, udah naik ke perahu bersama dengan murid-muridnya. Dan orang yang sudah sadar waras itu sudah berpakaian rapi, dia datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku mau ikut engkau. Pegang ayat itu. Kalau saudara memang benar-benar sudah ketemu Tuhan Yesus, apa yang ada di hati? Halo, apa yang ada di hati? Mau ikut? Mau ikut? Mau ikut Tuhan. Jadi kalau ada orang belum mau ikut Tuhan, belum ketemu itu, belum ketemu. Aku mau ikut engkau Tuhan kemanapun pergi. Tapi Tuhan Yesus tidak terlalu langsung merespon itu, masih baru. Mau ikut pelayanan langsung, belum boleh. Harus ada pelayanan yang pertama. Pulanglah ke rumah dulu ya. Lapor bapak, mama, famili, kamu udah waras. Amin. Amin. Aku udah berubah, bapakku, mamaku. Kan begitu. Aku sudah bersih. Dulu aku tidak biarkan begini. Aku dulu menderita luka-luka penyakitan. Aku sudah pulang, dan ini karena Tuhan Yesus. Ini karena Tuhan Yesus bersaksi. Jadi saudara, dia tidak cerita tentang yang lain-lain. Kalau saudara mau ngiring Tuhan, ceritakanlah selalu tentang kebaikan Tuhan. Amin. Perbaiki sedikit kesaksian kita ya. Bersaksi karena kita dipanggil oleh Tuhan adalah menjadi saksinya Tuhan. Bukan menunjukkan sekedar request kita. Jadilah saksiku di Samaria, Judea sampai ke ujung bumi. Yang mau disaksikan adalah kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan. Sayangnya kita kalau mendapat kemurahan Tuhan, tak ada lagi kesaksian selanjutnya. Kenapa? Nggak tahu juga ya. Ya urusan saudara nggak mau kesaksian itu ya. Bergumul misalnya untuk dapat sesuatu, udah dapat, dan lagi ceritanya itu. Bapak Gembala selalu gantung dengan kesaksian orang. Karena tidak berseri, tidak tahu kita ujung cintanya saudara. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, seberantakan kapanpun saudara, berantakan pun saudara, Tuhan ingin saudara menjadi apa? Menjadi saksinya Tuhan, menjadi waras. Amin. Menjadi sehat. Menjadi pertanyaan sebelum berakhir khotbah ini. Siapakah orang yang sakit itu? Yang dimasuki roh jahat itu? Mungkin ada di antara kita. Mungkin pemuda, mungkin ibu-ibu,
begini. Mungkin saya? Ya. Allah mau kita mau sungguh-sungguh dibentuk oleh Tuhan. Jadi jangan hanya sekedar kita katakan, oh itu dulu dimasuki roh jahat, zaman sekarang tapi tidak ada kelihatan. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3, baca ayat ini buat orang Kristen di zaman modern. Kitab Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Perhatikan ayat ini Alkitab saudara. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya itu dulu. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Apa itu kerajaan angkasa? Nggak kelihatan ya. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kalau saudara yang disebut dengan durhaka, orang yang nggak tahu diri, berontak. Tadinya anak Tuhan nggak lagi. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Di sini diceritakan bahwa yang mau mengikuti. Ayat yang ketiga dari awal, coba sekali lagi kita baca ayat ketiga. Pikiran sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Nah ini, jadi tidak sekedar kita dimasuki roh jahat, tapi kita mengikuti roh-roh di angkasa itu. Apa kemauannya? Jadi mari kita saudara yang kasih mau diubahkan oleh Tuhan. Kalau tadinya Tuhan Yesus pergi ke daerah terpencil, hanya menjumpai satu orang yang dia rasa roh jahat, dia begitu sayang. Masakan dia tidak sayang sama saudara? Amin. Sebenarnya tidak sayang sama saudara, masih mau kebaktian, masih mau melayani, masih mau berkorban. Tuhan punya rencana sama saudara yang indah. Amin. Semua kita disayang Tuhan. Dia beri pakaian sama yang sakit tadi, dia sembuhkan lukanya dan kembali menjadi waras. Demikian juga kita, Tuhan bisa sembuhkan penyakit saudara apapun, jasmani, jiwa, rohani, ekonomi. Bisa nggak Tuhan sembuhkan? Bisa nggak Tuhan sembuhkan? Saudara yang kekurangan pakaian, bisa Tuhan kasih pakaian? Bisa. Dan orang itu bersuka cita setelah Tuhan jamah, dia mau melayani Tuhan. Mari kita beri hati kita melayani Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan dimanapun kita berada. Saudara kita bangkit berdiri, serahkanlah segala pergumulanmu, masalahmu. Jangan katakan apa urusanmu Tuhan. Jangan katakan terima kasih Tuhan Engkau melawatku walau aku sendiri. Makasih Tuhan Engkau mau menyembuhkanku. Sebutkan dalam dirimu namamu bahwa Tuhan sayang kepadamu. Pelayanan Tuhan Yesus adalah pelayanan pribadi. Dia datang kepada orang yang sakit di gadara atau gerasa. Juga bisa datang kepadamu secara pribadi dimanapun posisi berada, situasi apapun. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dia anak Allah yang hidup, yang patut saudara sembah dan ikuti. Di dalam Dia ada mujizat dan kesembuhan.
Harus sesuai. Haleluya, sesuai. Sesuai sesuai. Haleluya, sesuai di sini. Haleluya, sesuai. Haleluya, sesuai. Haleluya, this why he said, this is why this voice, hallelujah, swear this can, hallelujah, this is said, why he so loved this, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, for the sake, why he said, hallelujah, this way, hallelujah, this is why, this is why, this way, and this way, this is what this guys, and this way, this is way, terima kasih Bapa, berat Tuhan dalam nama Yesus ada kesembuhan, dalam nama Yesus ada keselamatan, Yesus way, Yesus way, all this is why this way, that's why this way, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tidak dapat semaskan kebaikan kepada hidup kami selama ini Tuhan Yesus. Sedang kami datang memuji menerima berkat pada saat hari Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus segala penyakit yang ada di dalam tubuh kami dalam segala eklesia ini. Tuhan Yesus menyembuhkannya Tuhan Yesus. Di dalam keselamatan. This is why this way what Jesus mentions. What he say. Yesus mengisai Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa, termulialah Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau yang layak kami memuliakan dan kami sembah. Tuhan kami yang baik, Tuhan kami yang ajar. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh menarik kehidupan kami Bapa, yang selalu senantiasa menjaga menolong kami, bahkan menopang kami Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Inilah kami Tuhan sedang Tuhan, anak-anak yang datang sujud bertahan kepada Tuhan. Engkau melihat segala hati kami Tuhan, segala problema pergumulan kami serahkan ke dalam pengasahan-Mu. Your says this right, protest what you say, what Jesus protest protest this one. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Firman kami sudah dengar Tuhan, karena itu Tuhan yang hidup kami Tuhan semakin rindu tahu akan Engkau dan berjalan dalam kebenaran Tuhan, dan selalu Tuhan menuntut Engkau dan sudut di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak masalah Tuhan yang terjadi pasangan Tuhan. Engkau yang menunjukkan kepada kami bahwa Engkau telah dekat Mas. Engkau sudah mulai datang Yesus What is so right to say? Let you see what you say. Bro, you say this one day. Terpuji termulia Engkau Yesus. Berkat juga Tuhan kembali kami Tuhan yang sudah berdoa memberikan kami Tuhan firman dan mesti kami Tuhan. Engkau berkat Tuhan kembali kami. Engkau menjaga Tuhan anak-anak Tuhan, bahkan cucu dan kami setengah semua hari dalam pengasihan-Mu. Engkau berikan kesabaran dan panjang umur kepada Bapak kembali kami supaya selalu bisa menuntun kami Tuhan, bawa kami jalan yang benar dan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan supaya kami tetap berjalan dalam kebenaran dan kami haus akan kasih-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami telah memuji menyembah Engkau Tuhan. Jangan sampai puji penyembah kami Tuhan sebagai dupa yang berbohong kepada Tuhan untuk menyerahkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni seluruh dosa kesalahan kami Tuhan. Suci keluarga kami kudus karena menerima berkat dan kuasa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Angkat satu pujian, Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam nama-Mu. Karena Bapa kita berdoa untuk berkuasa di bawah.